din. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu, para orang tua kami, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan doa dalam rangka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari sisi keutamaan kepentingan dunia, kemaslahatan dunia, terlebih untuk kemaslahatan akhirat. Dan tentunya doa itu tidak jauh-jauh dari seputar tentang meminta kebaikan di dunia dan meminta kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia, apa yang kita inginkan Bapak Ibu? Rezeki, ya. Sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan baik, ya, dengan terhormat, dengan mulia. Sehingga di antara cara agar seseorang itu didapatkan rezekinya adalah dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa. Namun Bapak Ibu, terkadang betapa banyak orang yang berdoa namun doanya tidak kunjung diijabah. Allah tidak respon, Allah tidak jawab. Nah, apa yang salah dari doa tersebut? Ternyata dia tidak menjalankan adab-adab berdoa. Dan di antara adab berdoa yang sudah kita jelaskan pada pertemuan pekan lalu adalah dengan cara mencari waktu-waktu khusus yang Allah sudah janjikan pada waktu tersebut doa lebih diterima, doa lebih diijabah dibandingkan di waktu-waktu yang lain. Banyak orang Pak berdoa, tapi ternyata tidak tepat waktu berdoanya. Lalu Allah berikan arahan, bimbingan. Kalau mau berdoa, minta di sini, minta pada waktu ini. Niscaya insya Allah Allah dengan mudah menjawab doa-doa tersebut. Dan di antara waktu yang sudah kita sebutkan Bapak Ibu sekalian pada pertemuan pekan lalu, di mana waktunya? Di padang Arafah, ya, ketika wukuf. Jadi dalam satu tahun, bila ukurannya hari, ada 360 hari Pak. Ada satu hari yang Allah di situ khususkan, di mana doa yang terbaik adalah doa yang dilantunkan di situ, yaitu hari Arafah. Namun tidak semua orang bisa di sini, ya, dan sulit untuk menggapai hari ini ketika hajian. Maka jangan khawatir Bapak Ibu. Allah menyediakan bulan tertentu di mana doa Allah ijabah di situ. Ya. Dari 12 bulan Allah sediakan bulan suci Ramadan yang sudah kita sebutkan hadisnya. Doanya orang yang berpuasa itu mustajab sampai dia berbuka puasa. Terlebih-lebih ketika hendak mau berbuka puasa. Ustadz, bulan Ramadan telah selesai, telah lewat. Apakah ada waktu tertentu yang Allah berikan? Ada. Dalam hitungan pekanan Allah sediakan satu hari di mana doa sangat diijabah, yaitu di hari Jumat. Ustadz, Jumat belum datang atau sudah lewat dan saya punya keinginan, harapan yang ingin segera dijawab. Apakah ada waktu lain? Jangan khawatir Bapak Ibu, Allah sediakan di setiap malamnya waktu di mana Allah sudah berjanji, siapa yang berdoa di waktu tersebut, aku akan jawab. Siapa yang minta di waktu tersebut, aku akan kasih, yaitu di sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu-waktu yang mulia yang Allah tetapkan untuk dipermudah diijabah sebuah doa. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada malam hari ini. Bagaimanakah agar supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita baca dalam kitab Tazkiyatun Nufus, ya, karangan Dr. Farid. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata penulis, ayaqtanima al-ahwala asy-syarifah. Bila Anda ingin doanya dikabulkan, maka manfaatkanlah kondisi-kondisi tertentu di mana kondisi tersebut Allah ijabah doa-doa tak. Apa kondisi tersebut? Yang pertama, kanuzulil mator, ketika hujan sedang turun. Nah, apalagi sekarang musim hujan. Ternyata ya Bunda, ketika hujan turun itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dan ada satu doa yang Nabi ajarkan ketika hujan turun. Bagaimana doanya? Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Namun di luar dari itu, silakan berdoa dengan hajat masing-masing. Mana dalilnya? Kita bacakan dalilnya. Dalam hadis sahih
yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Tabarani ya, dan yang lainnya, kata Nabi, sintani matorodan, dua perkara yang tidak akan ditolak, kata Nabi. Apa yaitu? Ad-du'a'u indan nida, doa yang dipanjatkan tatkala azan berkumandang. Wa tahtal matari, dan doa yang dipanjatkan tatkala hujan sedang turun. Dua doa yang Allah tidak akan tolak. Doa yang dipanjatkan tatkala azan berkumandang dan doa tatkala hujan sedang turun. Sehingga Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah musim hujan ya, berbeda di tanah Arab, Pak. Di tanah Arab itu susah hujan. Dalam satu tahun itu hujan bisa dihitung jari. Sehingga hujan itu adalah momen yang sangat langka. Maka tatkala hujan datang, itu kesempatan yang berharga untuk berdoa. Adapun kita alhamdulillah di Indonesia hujan sepanjang tahun. Alhamdulillah. Maka jangan sia-siakan ini. Ustadz, kan setiap hujan saya berdoa tapi tidak kunjung datang jawabannya. Bukankah kita sudah sebutkan pada pertemuan pekan lalu bahwasanya tidak ada yang sia-sia dari berdoa? Ya. Bukankah kata Nabi, "Ma min muslim yad'u bida'watin la bida'wati qatir rahim wala bismin illa atahu ihda min thalath." Tidaklah seorang muslim yang berdoa ya, dan doanya itu bukan untuk meminta keburukan, tidak ada dosa dalam doanya, ataupun doanya itu bukan dalam rangka memutus tali silaturahim, maka Allah akan kasih doa tersebut dalam bentuk tiga bentuk. Seperti yang pertama adalah Allah akan kasih dengan apa yang dia minta, yang kedua Allah akan simpan pada hari akhirat, dan yang ketiga Allah akan bebaskan dia atau alihkan dia dari musibah senilai dengan doa yang dia minta. Sehingga ayah bunda, doa adalah ibadah, jangan disia-siakan. Dan ketika hujan turun, perbanyaklah berdoa, minta hajat yang diinginkan. Baik, kita lanjut. Selanjutnya adalah wazahfas sufufi fi sabilillah. Di antara kondisi Bapak doa dikabulkan itu tatkala perang berlangsung, perang berkecamuk. Sekarang apakah ada perang ya? Apakah ada perang saat ini? Iya, apakah ada, meskipun ada perang, namanya perang, tetapi di sini diberikan batasan fi sabilillah, perang karena Allah Subhanahu wa taala. Perang dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun hari ini perang yang terjadi itu lebih kepada unsur politik ya, untuk maslahat duniawi, seperti yang terjadi di Sudan ya akhir-akhir ini, yaitu perebutan dari dua kekuatan militer ya untuk merebutkan wilayah ya, sumber daya emas. Maka itu tidak termasuk dalam perang yang dimaksud di sini. Sehingga untuk kondisi ini, itu untuk saat ini mustahil untuk kita temui. Namun ada dalilnya, kita baca. Nabi bersabda Bapak Ibu sekalian, sintani la turaddan, dua perkara yang tidak akan ditolak. Au qallama turaddan, atau kecil peluangnya ditolak. Apa itu? Ad-du'a indan nida, doa ketika azan dikumandangkan. Wa indal ba'si, dan doa yang dikumandangkan ketika perang berkecamuk. Hina yulhimu ba'duhum ba'dha, tatkala dua pasukan sedang bercampur dan perang sedang ya terjadi sangat dahsyat. Wa fi ziyadatin, dan ada tambahan dalam riwayat yang lain, wa waqtul matari, ketika hujan sedang turun. Ketika hujan sedang turun. Nah, Bapak Ibu, kenapa ketika hujan turun dan ketika perang terjadi itu ada dalam satu hadis, dan di situ Allah mudahkan doa diterima? Jawabannya, karena tatkala hujan turun dan ketika perang berlangsung, di situ rahmat Allah turun. Di situ pertolongan Allah turun. Ya, Allah berfirman dalam Quran surah Syu'ara, wa yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatah, dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa. Musim paceklik ya, musibah yang terus berkelanjutan, lalu Allah turunkan hujan, dan hujan tersebut membawa rahmat. Begitu pula tatkala perang berkecamuk, dan ini perang untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan agama Allah, maka Allah turunkan bantuannya dalam bentuk bala tentara yang tidak terlihat, atau
malaikat atau malaikat. Maka tatkala kondisi rahmat Allah turun, disitulah doa sangat diijabah. Doa sangat diijabah. Makanya Pak Tabe, itu di sepertiga malam terakhir, kan dalam hadisnya kan Allah turun ya ke langit bumi. Tapi sebagian ulama menafsirkan bukan Allah yang turun, tetapi apa yang turun? Rahmatnya. Adalah rahmatnya. Sehingga tatkala rahmat Allah turun, itu adalah kesempatan doa sangat diijabah. Baik, kita lanjut. Kondisi selanjutnya, wahala sujudi, ketika seseorang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika dia sedang bersujud. Karena itu adalah kondisi terdekat, fa'akthiru minad du'a, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, falyajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah berdoa tatkala sujud. Saya sudah kasih perumpamaan ya kemarin. Tapi siapa lagi Bapak Haji yang tadi pengumuman? Pak Haji siapa namanya? Pak Haji Rizal. Ya. Pekan lalu sudah Pak Haji Rizal. Pak Haji, seandainya saya minta tolong sama kita dari jarak 10 meter, minta tolong Pak Rizal, tolong umumkan dulu kajian sebentar, tapi dari jarak 10 meter, otomatis saya pasti berteriak supaya kedengaran suaraku. Kira-kira Pak Haji Rizal mau tidak kabulkan permintaan saya? Ini tidak sopan, jauhnya minta. Tapi coba kalau saya minta sama beliau ya, dalam jarak yang sangat dekat, bahkan mungkin dengan bahasa yang lembut, dengan yang baik, kira-kira bagaimana respon Pak Rizal? Iya, siap Ustaz, saya akan umumkan ke pengumuman tak sebentar. Maka begitu pula perandian seorang hamba dengan Tuhannya. Tatkala ada kondisi terdekat dengan Tuhannya, berbanyak doa. Karena itu jauh lebih beradab, jauh lebih santun, ya, jauh lebih didengar. Dalam sebuah hadis Pak, ada para sahabat dengan Nabi itu sedang jalan ya, dalam sebuah rombongan. Lantas ada sebagian sahabat yang berteriak-teriak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi menegur dia. Kata Nabi, innaka la tad'u liman asma wal ghaib. Kau kalau berdoa jangan teriak-teriak, karena kamu tuh berdoa kepada zat yang bukan zat yang tidak mendengar dan bukan zat yang tidak ada. Allah itu mendengar dan ada. Maka lembutkanlah suaramu ketika berdoa. Maka Bapak Ibu sekalian, tatkala sujud dan itu adalah kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya, perbanyaklah doa di situ. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana caranya berdoa ketika sujud? Baik, kita bahas di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang mesti kita ketahui, doa yang ingin kita lantunkan ketika sujud itu dibaca setelah zikir sujud. Bagaimana zikir sujud? Subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, atau doa sujud, zikir sujud yang lain. Setelah membaca zikir sujud, maka lantunkanlah doa yang diinginkan. Jelas? Oke. Yang kedua, apakah boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab ketika doa dalam sujud? Nah, ini yang paling sering ditanyakan oleh orang-orang. Di sini ulama terbagi menjadi 2. Baik, saya tuliskan ya biar jelas. Yang pertama adalah Imam Malik dan Hanafi dan Ibu Abu Hanifah, ya Abu Hanifah. Mereka mengatakan menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam solat itu haram, tidak boleh. Itu haram. Kenapa? Karena kata Nabi, inna hadhihi shalah ya laisa lahu syai'un illa tasbih, tahlil wa takbir. Salat ini isinya hanya takbir, tahlil dengan tahmid. La yasluhu fihi kalamun nas. Tidak boleh ada bahasa manusia ketika salat, tidak boleh. Haram hukum. Berdalil dari ini, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia.
Pendapat yang kedua itu datang dari Imam Syafi'i rahimahullah dan muridnya Imam Ahmad Nah, Syafi'i dan Ahmad itu membagi dua, Pak. Bahwasanya doa ada yang sifatnya maksur, ada yang tidak maksur. Maksur adalah doa yang lafalnya datang dari Nabi. Contoh, Allahumma ikfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Apalagi contoh doa dari Nabi, Pak? Contohnya ya, Robbi ghafirli warhamni wajaburni, ya, doa ketika doa di antara dua sujud, ya. Doa yang datang dari Nabi itu namanya maksur, atau yang datang dalam Al-Quran seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, kata Imam Syafi'i dan Ahmad, bila doanya maksur, Nabi yang punya kosakata, maka orang yang tidak mampu berbahasa Arab boleh dia terjemahkan ke dalam bahasanya, tetapi sesuai dengan doanya Nabi. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam sujudnya dia berdoa, ya Allah, berikan saya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah saya dari azab api neraka. Ini yang tidak bisa bahasa Arab, Pak. Tapi kalau yang bisa bahasa Arab seperti saya atau siapapun yang hafal doanya dalam bahasa Arab, maka wajib berbahasa Arab. Tidak boleh ditranslate ke bahasa yang lain. Ini kalau doanya matsur, ya, datang dari Nabi lafalnya. Tetapi bila doanya tidak matsur, Pak, Syafi'i dan Ahmad sepakat haram, tidak boleh. Contoh, ya Allah, sepertinya tidak cukup kalau istriku satu, ya Allah. Contoh ini, ya, contoh, ya. Atau contoh yang lainnya, Allah, sepertinya saya butuh rumah tingkat 2, ya. Ya Allah, saya sudah lama tapi belum menikah juga. Ini kan lafalnya datang dari diri pribadi. Kata Imam Syafi'i Ahmad, tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan, Pak, saya punya kakek itu rahimahullah, dia itu pernah mengumpulkan dalam 2 lembar kertas doa-doa yang Nabi lafalkan ketika sujud, ya. Jadi beliau memang kumpulkan doa-doa tersebut karena beliau mengambil pendapat ini, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya. Boleh kalau lafalnya lafal maksur. Nah, ini adalah 2 pendapat ulama. Namun Bapak Ibu sekalian, ada sebuah hadis yang datang dari Nabi yang seolah-olah membolehkan kita menggunakan bahasa apapun ketika berdoa di dalam keadaan sujud. Dan dari sinilah Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, berpendapat boleh membaca doa ketika sujud dengan berbahasa Indonesia. Apa dalilnya, kita baca. Kelihatan ya? Ya, baik, kita coba baca. Nabi bersabda, Bapak sekalian, dalam hadis riwayat Bukhari malah, ya, yang sangat kuat dalilnya. Kata Nabi, ya, kata sahabat, dulu kami bersama Nabi, ya. Lalu kami mengucapkan ini, Pak, doa ketika tahiyat. At-tahiyatu lillahi wa salatu tayyibatu lillah. Kemudian setelah itu membaca salawat. Nah, kemudian kata Nabi, kalau kamu sudah membaca doa tahiyat dan salawat, fa innakum idza qultum asabakul abdin fis sama au baina sami wal ard asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abdu rasuluhu. Bila kalian telah membaca itu, doa tahiyat dan solawat, kata Nabi, "Thumma yatakhayyar minad du'ai a'jabahu ilai fayada'u." Maka silahkan memilih doa yang paling kalian suka, lantas dia berdoa setelah itu. Berarti boleh membaca doa dengan doa yang kita sukai dalam solat. Karena Nabi katakan setelah membaca doa tahiyat, silahkan pilih doa yang kalian sukai. Dari hadis ini, Bapak Ibu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu membolehkan, ya, dari sini kita tulis, ya, beliau membolehkan, Ibnu Taimiyah itu boleh bahasa
Pakai bahasa Indonesia, atau bahasa Bugis, bahasa Makassar. Karena begini Pak, tidak semua orang tahu bahasa Arab ya. Dan terkadang ada beberapa kalimat yang bila kita ungkapkan dengan bahasa sendiri itu lebih terkena di hati. Betul tidak? Ya, lebih enak untuk kita ungkapkan daripada bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab seperti mantra ya, kita tidak tahu apa yang kita baca. Sementara Nabi sudah bersabda, Innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafil lahin. Allah tidak akan mengijabah sebuah doa yang datang dari hati yang lalai, hati yang kosong dan tidak konsentrasi. Nah, kalau pakai bahasa Arab kita terkadang kita tidak tahu maknanya apa. Kecuali Rabbana atina fid dunya hasanah mungkin ya. Atau doa-doa yang sering kita ucapkan. Lantas kita memiliki keinginan yang lain yang ingin sekali Allah berikan jawabannya, Allah wujudkan. Maka berasal dari dalil tersebut Ibnu Taimiyah mengatakan boleh berbahasa Indonesia. Tapi Pak, selama tidak bisa kasih bahasa Arab. Selama tidak bisa kasih bahasa Arab. Ada pendapat yang di tengah-tengah Pak. Saya hapus dulu anunya. Ada pendapat di tengah-tengah yang mengatakan ya, pendapat yang di tengah-tengah di sini saya tuliskan. Pendapat yang tengah adalah boleh bahasa selain Arab tapi dalam hati. Tapi dalam hati. Jangan dilafalkan. Sehingga ini pendapat di tengah-tengah. Silakan pakai bahasa selain Arab tapi cukup di dalam hati. Namun beda Pak Dik, rasanya kalau dalam hati dengan dilafalkan. Beda, lebih enak kalau dilafalkan. Lebih plong perasaan tak ya. Tatkala kita curhat sama Allah dengan pelafalan doa-doa kita. Sehingga yang mana pendapat yang terbaik, wallahu a'lam bishawab, saya cenderung kepada pendapat Ibnu Taimiyah. Namun saya tekankan ya, solat itu ada dua. Ada solat wajib, ada solat sunnah. Saya ulang, ada solat wajib, ada solat sunnah. Sebaiknya kalau memang punya keinginan yang ingin kita wujudkan dan dibaca ketika solat, baca di solat sunnah tak, bukan di solat wajib. Karena ini hati-hati. Karena kalau kita di solat wajib, ada yang bilang haram. Nah, jangan sampai kita lakukan batal ke solat wajib tak. Sehingga bila ingin lebih hati-hati, ungkapkan masalah tak, curhatan tak ketika sujud di solat-solat sunnah. Di solat-solat sunnah, tahajud, ya, tahiyatul masjid, solat duha. Ingat, itu adalah kondisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Curhat, bahkan ada ungkapan itu, jangan engkau angkat kepalamu dari bumi sebelum engkau lepaskan semua masalah-masalahmu. Engkau lepaskan di bumi, tapi didengar oleh langit. Masya Allah. Baik, kita lanjut. Ini masalah doa tatkala sujud. Sehingga kesimpulannya Pak, termasuk saya sering sekali bila ada masalah ya atau hajat yang sangat ingin dikabulkan, maka saya pilih salat sunnah, lantas saya berdoa ketika sujud ya. Bahkan ini nanti ada adab doa selanjutnya. Kan di antara adab doa itu adalah membaca salawat sebelum berdoa. Bahkan boleh, jadi setelah kita ada baca doa zikir sujud subhana rabbil a'la, salawat dulu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, baru baca doa tak. Ketika sujud. Pertanyaan sekarang, apakah harus di sujud terakhir Ustaz? Ini sering terjadi ya. Hanya memilih sujud terakhir untuk berdoa. Padahal tidak ada dalil yang datang dari Nabi secara khusus bahwasanya doa ketika sujud itu harus dilakukan di sujud terakhir. Tidak ada. Bahkan kalau kita sering lakukan ini, itu menyelisih sunnah. Takutnya kita mengada-ngada dalam agama. Maka silakan Pak pakai sujud terakhir, tapi jangan kayak sering-sering. Usahakan kita selang-seling. Contohnya kalau 2 rakaat, di rakaat pertama cari di sujud kedua, supaya tidak terkesan memiliki sujud terakhir untuk kita berdoa di situ. Karena kalau seperti itu Nabi tidak pernah contohkan.
Ada ulama yang berpendapat, kenapa sujud terakhir? Karena itu yang paling gampang diingat. Karena kalau kita sudah sujud Pak, baru berdoa, terkadang pas mikir mau naik, ini kapan nih? Apa ini? Apakah sujud pertama, sujud kedua ini? Ini rakaat pertama atau rakaat kedua ini? Tapi kalau kita di sujud terakhir, gampang dihafal. Setelah itu langsung tahiyat akhir. Makanya ada ulama berpendapat seperti itu. Namun Bapak Ibu sekalian, sebaiknya adalah kita doa di sujud manapun. Doa di sujud. Bahkan di empat sujud, bila sholatnya 2 rakaat, kita berdoa di situ. Kita berdoa di semua sujud. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Wa kadzalika bainal adzani wal iqamah. Begitu pula di antara kondisi doa sangat diijabah oleh Allah tatkala antara azan dan iqamah. Sebagaimana sabda Nabi, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yurad. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Tidak akan ditolak. Ini menarik Pak. Kenapa saya bilang menarik? Karena tadi ada hadis yang kita baca. Hadisnya itu ada 2 hal yang tidak akan ditolak. Doa ketika azan berkumandang, dan doa ketika hujan turun. Doa ketika azan. Sementara di sini doa antara azan dan iqamah. Yang mana yang benar ini? Apakah ketika azan berkumandang kita berdoa, atau setelahnya dan menunggu iqamah datang? Kalau kita berdoa tatkala azan, susah Pak. Karena kita diminta sama Nabi, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqul. Kalau kamu dengarkan azan, maka ucapkanlah apa yang diucapkan oleh muazzin. Sehingga tatkala azan berkumandang, waktu kita untuk menjawab azan. Sementara tatkala kita membaca antara azan dan iqamah, Nabi bilang doa ketika azan berkumandang. Yang mana yang benar Pak? Masya Allah. Perhatikan baik-baik. Syekh Abdul Razak, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, profesor, beliau guru besar di kampus KM Madinah, dan dia mengajar di Masjid Nabawi. Dia memberikan faedah yang sangat luar biasa indah tentang menggabungkan 2 hadis ini. Bagaimana? Ternyata Pak, cara terbaik untuk mengamalkan 2 hadis ini adalah dengan cara menjawab azan secara utuh terlebih dahulu. Ya. Jadi caranya Pak, menjawab azan dulu secara utuh terlebih dahulu. Setelah itu membaca salawat kepada Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Setelah itu membaca doa setelah azan, Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamah, sampai akhir. Setelah itu Pak, jangan langsung sholat, tetapi berdiri dulu, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita amalkan ini. Masya Allah, luar biasa ya. Kan selama ini kan kita mengira setelah azan sholat dulu, setelah sholat baru masih ada waktu iqamah, berdoa sama Allah deh. Kan katanya antara azan dan iqamah ditolak doanya. Padahal ada hadis lain mengatakan di antara waktu doa dikabulkan ketika azan berkumandang. Sehingga Syekh Abdul Razak ya, itu memberikan faedah yang luar biasa. Yang pertama tadi caranya ikuti azan. Dan ini susah Pak. Kenapa saya bilang susah? Harus betul-betul datang di masjid awal waktu, bahkan sebelum azan, supaya bisa kita konsentrasi, jawab dulu azan, berdoa setelah azan, lalu berdoa dengan yang kita inginkan. Tapi coba mungkin kalau misalnya baru kena motor ya pas azan, susah gimana amalkan ini ya. Dan ini adalah ultimate, apa ya kalau bahasa gamenya itu ya, ultimate ya. Ini sebaik-baiknya doa, karena kita sudah memuji Allah dengan menjawab azannya. Kemudian kita membaca salawat kepada Nabi, dan itu semua sebab-sebab terkabulnya doa. Lalu kita menggabungkan 2 kondisi di mana doa sangat dikabulkan. Maka coba praktekkan kini Bapak Ibu. Ada hajat tak, ada keinginan tak, mau rezeki kita lancar, coba kita berdoa dengan cara ini. Datang ke lebih awal di masjid, tunggu Pak Muazzin azan, jawab ki dengan baik, jangan ki pas menunggu azan menghayal ki sehingga kelewatan ki.
Pak Tabe, ini sekedar faedah saja, cerita ya. Itu di Arab Saudi, masjid-masjidnya ya, kecuali Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, itu rata-rata azannya itu tidak banyak nada-nadanya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu. Kalau kita kan Allahu Akbar, Allah, panjang sekali ya. Kenapa Pak di Arab Saudi itu pendek-pendek azannya? Supaya orang cepat menjawab azan. Karena kalau terlalu panjang nadanya, terkadang orang menghayal, sehingga setelah selesai asyhadu alla ilaha illallah, nah lupa menjawab azan. Kenapa? Karena sudah menghayal duluan saking panjangnya lafal azannya. Tapi coba kalau cepat, Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ya. Makanya ya, di Arab Saudi kalau kita ke sana, itu mestinya itu pendek-pendek azannya. Supaya apa? Orang tidak bisa lalai dari menjawab azan. Maka Bapak Ibu sekalian, coba kita praktekkan ini. Dan ini juga faedah baru-baru saja saya dapatkan setelah mempelajari baik-baik ini buku. Sebenarnya saya menyampaikan dan saya praktekkan. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Ya, ini di antara kondisi agar doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian lebih hebat lagi Pak, kalau sudah mikir berdoa, lalu salat qobliyah sunnah, kemudian ketika qobliyah sunnah di sujud tak berdoa lagi, Masya Allah, berkumpullah banyak sebab doa tak dikabulkan. Sudah di antara azan dan iqamah, kemudian ketika sujud. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah meminta sebanyak ini di waktu terbaik ini kepada Allah, masa sih Allah tidak ijabah doa-doa tak? Bukankah dalam hadis Nabi bersabda, ketika seorang hamba itu mengangkat tangannya kepada Allah, maka Allah malu membuat tangan hamba tersebut kembali dalam kondisi kosong. Allah pasti jawab. Tapi ingat Ki, jawabannya dalam tiga bentuk. Tiga bentuk. Banyak sekali Pak, nanti ada adab-adab. Di antaranya yustajabu du'a ahadikum malam ya'jal. Doa kalian akan dikabulkan selama kalian tidak tergesa-gesa mau diijabah. Bukan banyak orang kan, Ustaz, 1 bulan maka berdoa, kok tidak ada jawabannya? Sudah. Ini alamat tidak akan diijabah doanya. Kata Nabi, doa kalian akan diijabah selama kalian tidak tergesa-gesa dijawab. Allah pasti akan jawab itu. Allah pasti akan jawab. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini di antara hal yang ditulis oleh penulis. Namun ada yang terlewatkan, banyak ya kondisi-kondisi lain. Di situ dijanjikan doa dikabulkan. Saya coba bacakan sejenak ya sebelum azan berkumandang. Di antara kondisi Pak, doa sangat dikabulkan, dan saya sudah buktikan ini, Masya Allah, saya sudah buktikan ini. Coba kita siapa tahu bisa kita buktikan. Kalau berhasil kasih tahu Kak. Apa itu? Ketika terbangun di malam hari. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, man ta'arra minal lail, siapa yang tiba-tiba bangun di malam hari, faqal, lalu dia ucapkan ya, bukan cari HP. Tapi dia ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal? Hafal ya? Setelah itu alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kenapa alhamdulillah dulu Pak? Bukankah dalam hadis subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah? Kenapa alhamdulillah dulu? Karena baru kita bangun tidur. Bukankah doa bangun tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur? Sehingga ketika di sini alhamdulillah dulu ya, alhamdulillah dulu ya. Baru subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Perhatikan Pak, siapa yang bangun? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Perhatikan hadisnya. Summa qol, lalu dia mengatakan, Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Au da'a, atau dia berdoa dengan apa yang dia inginkan. Ustujiba lahu, pasti Allah kabulkan, insyaallah.
yang tahu bahasa Arab pasti merinding. Kenapa Pak? Itu bahasa Arab ya. Ada kata kerja lampau yang telah terjadi, ada kata kerja sekarang dan yang akan datang. Kalau itu lafal datang dengan kata kerja sekarang dan yang akan datang, berarti nanti dikabulkan. Tapi ini hadisnya datang dalam kata kerja telah terjadi. Ustujiba lahu, pasti dikabulkan. Tidak dikatakan yustajabu lahu. Kalau pakai yustajabu itu fi'il mudhari namanya, kata kerja sekarang dan yang akan datang. Tapi ini Pak, apa? Ustujiba lahu, dikabulkan doanya. Masya Allah. Dan saya sudah buktikan ini Pak. Kenapa? Karena ini terus kupikirkan ya. Sebelum tidur ini kupikirkan ya. Akhirnya tok bangun ini teringat ya. Maka bila ada hajat yang pengen sekali Allah kabulkan, pasti kita akan ingat terus itu hajat ya. Sampai kita bawa tidur, bangun-bangun, yang pertama kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang mengabulkan doa. Maka puja Allah dulu dengan pujian ini, lalu kita ucapkan apa yang kita inginkan. Ada yang pernah coba? Ada yang pernah praktekkan ini? Praktekkan, coba ke. Bagaimana? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Lalu kita berdoa. Kemudian kita sempurnakan hadisnya. Fa in tawaddoa, apabila dia berwudu, wa shalla, lalu dia mendirikan salat, kubilat salatuhu, pasti diterima salatnya. Pasti diterima salatnya. Masya Allah. Ini diantara kondisi seseorang apabila ingin dikabulkan doa-doanya. Kemudian Pak, diantara cara agar doa dikabulkan adalah minum air Zam-zam. Kata Nabi, ma'u zamzamu lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung doa orang yang meminumnya. Masya Allah. Maka sebelum minum zam-zam, berdoa dulu, ya Allah, moka ini, moka itu, moka ini, moka itu. Dan sudah betapa banyak orang yang telah membuktikan khasiat berdoa sebelum meminum air zam-zam. Makanya kalau ada orang dari tanah suci, jangan mikir sembarang minta oleh-oleh Pak. Mau minta tasbih, minta sajadah, bagus. Tapi yang paling bagus adalah minta air zam-zam. Inilah air yang paling mahal, air mukjizat. Ada seorang ulama menceritakan kondisinya tentang air zam-zam ini. Betapa hebatnya air zam-zam ini dalam mengabulkan doa. Jadi ini ada ulama Pak, dia sedang belajar juga dari ulama yang lain. Jadi katakanlah ya, ini saya mengajar Pak, ini yang hadir semua ulama semua. Ini katakan Om Iqbal ya, di antara ulama yang belajar. Ini ulama cerita. Ini ulama ya, katakan Om Iqbal, saat itu belajar di Masjid Nabawi. Dan kondisinya susah Pak, tidak bisa kemana-mana karena banyak orang belajar ke ulama tersebut. Nah, ini ulama, dia mau kencing Pak, kebelet kencing, tapi tidak bisa keluar karena dia harus melewati banyak orang untuk minta izin supaya bisa keluar dari majelis tersebut. Lalu dia ingat doanya Nabi, bahwasanya air zam-zam itu tergantung doa orang yang meminumnya. Kebetulan ada zam-zam di dekatnya Pak, maka dia minum zam tersebut. Dia berdoa, ya Allah, hilangkanlah rasa kencingku. Dia minum zam-zam, hilang Pak rasa kencing. Logikanya, semakin dia minum, semakin mau kencing. Luar biasa. Ini diceritakan di Syiar A'lam An-Nubala, kisah nama-nama yang hebat ya. Kisahnya para ulama. Di sini membuktikan banyak zam-zam itu salah satu cara agar doa tadi kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut Pak, Nabi juga bersabda, salah satu dakwatin mustajab la syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti diijabah, tidak diragukan lagi pada doa tersebut ya. Tidak diragukan akan tidak diijabah. Siapa 3 orang ini? Dakwatul mazlum, doanya orang yang terzolimi. Doanya orang yang terzolimi, ditipu ya, mungkin dia disiksa, tetapi yang berdoa, ya Allah, semoga engkau binasakan juga ini orang yang telah pukul Kak. Itu kan doa maksiat ya.
dan Allah tidak mengabulkan doa maksiat, Pak. Contoh begini, dan Allah tidak mengabulkan doa yang di luar dari sunnah-sunnah yang Allah telah terapkan di muka bumi ini. Contoh begini, ya Allah kasih terbang Kak. Ya Allah kasih kekuatan supaya bisa melihat tembus pandang. Ya, ini kan hal-hal yang mustahil ya. Tidak bisa berdoa seperti ini. Makanya dakwatul mazlum, doa yang orang terzalimi. Wa dakwatul musafir, doanya orang yang sedang perjalanan. Wa dakwatul walid ala waladihi, dan doanya ayah ibu kepada anak-anaknya. Bapak Ibu, kalau masih ada orang tua tak, selalu kita minta doa dari mereka. Karena doanya orang tua itu sangat mustajab. Kenal sama Syekh As-Sudais, imamnya Masjidil Haram? Kenal? Ya, kenal di mana Ki Pak? Kenal di mana Ki? Pernah Ki kenalan? Oh enggak. Saya kira kenalan. Tahu ya Syekh Sudais ya? Mungkin pernah dengar ceritanya, mungkin sudah sering saya sampaikan di sini. Di Syekh Sudais kecil ternyata adalah anak yang nakal, ya, laki-laki ya, lincah ya. Kemudian banyak goyangnya ya. Suatu ketika dia menumpahkan makanan yang sudah susah dibuat oleh mamanya. Lantas ibunya berdoa dengan doa yang baik dalam kondisi kesal. Ya Allah, semoga anakku ini kelak jadi imamnya Masjidil Haram. Terkabulkan. Langsung jadi imamnya Masjidil Haram. Doanya orang tua. Makanya kalau orang tua sedang kesal sama anaknya, janganlah doakan yang jelek-jelek. Memang kau itu bikin susah hidupnya orang. Weh, sudah. Maka terus anak, memang kau begitu, kurang ajar kau. Hati-hati Pak doanya orang tua. Kata Nabi, dakwatul walid ala wadihi, doanya orang tua kepada anaknya adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Pak kisah sebagai penutup ya. Ini tentang kawan saya yang berhasil lulus dan kuliah di kampus yang menjadi impian puluhan ribu mahasiswa, yaitu di Madinah Islamic University. Saya punya teman Pak, saya tidak sebut nama, secara kemampuan otak tidak bisa diandalkan. Jujur saja, kurang, tidak bisa menangkap itu pelajaran. Kemudian Pak, ini teman, dia dari segi persyaratan kelengkapan berkas yang dikumpulkan tidak meyakinkan. Bayangkan ya, kita tuh kalau mau mendaftar di Madinah harus mengumpulkan 2 rekomendasi dari tokoh besar dan 2 rekomendasi dari instansi lembaga besar. Waktu itu saya minta dari MUI Pusat Pak, jasa ke Jakarta urus. Dapat dari DDII, Dewan Dakwah Islam Indonesia di Jakarta. Dapat dari NU Pusat di Jakarta. Dapat dari ICMI Pusat di Jakarta. Itu lembaga. Adapun tokoh saya dapat dari Pak Syahrul, Pak Gubernur waktu itu. Kemudian dapat dari Pak Kanwil Agama. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini teman saya Pak, kita tahu dari rekomendasi dari mana? Kalau dari tokoh, siapa tokohnya? Guru mengaji TKTPA-nya di masjid, Ustadz Firdaus. Jadi dia tulis bahasa Indonesia, baru diterjemahkan ke Arab. Kita tahu Pak lembaganya dari STIBA, Sekolah Tinggi Bahasa Arab, kan dia kuliah di situ. Kita tahu Pak, lulus di Madinah. Apa rahasianya Pak? Ternyata dia cerita, waktu saya sebelum lulus, mamaku pergi umroh. Lalu oleh mutawifnya, pembimbing ibadahnya, itu diajak jalan-jalan ke kampus Madinah, keliling-keliling. Selama masuk di kampus Madinah Pak, sampai keluar lagi, itu mamanya tidak pernah berhenti menangis, berdoa, ya Allah semoga anakku yang bernama ini bisa kuliah di sini juga. Masya Allah, lulus Pak. Secara akal sehat ya, ini bahasanya Rocky Gerung ya. Tidak mungkin lulus ini anak. Otaknya lambat mencerna. Sampai sudahlah ya, saya tidak usah sebut namanya. Intinya begitu. Persyaratannya tidak bisa diandalkan, tapi ternyata bisa lulus. Kenapa? Doanya orang tua Pak. Makanya bila Anda ingin sukses di dunia, maka muliakan orang tua. Ustadz Firanda Andirja, beliau juga pernah cerita,
itu ketika mau tes S3 ya, ketika mau S3 di Madinah, kan beliau S1 S3 di Madinah. Ketika mau S3 di Madinah, dia ini Pak sebenarnya sudah capek belajar. Selesai S2 mau pulang. Capek belajar, sudah mau pulang. Tapi syekhnya minta beliau ujian lagi. Sudah Firanda, kau ikut lagi ujian. Nanti lulus atau tidak itu urusan belakangan. Intinya kau ikut saja. Nah ini Ustaz Firanda tidak pernah belajar. Kenapa kan tidak mau lanjut S3? Jadi persiapannya kurang. Pokoknya asal masuk saja ujian. Termasuk ketika ujian hafalan Qur'annya. Jadi syekhnya bilang, berapa hafalan Qur'anmu yang mungkin sekarang? Kata beliau, saya bisa usahakan 10 juz. Itu mau 10 juz kau ujikan. Jadi seadanya Pak. Masuklah beliau di ruang ujian. Banyak yang ikut. Kata beliau tidak salah, cuma 4-5 orang keterima. Ternyata Pak dari 5 orang itu ada namanya lulus. Ketika beliau cerita ini di majelisnya, beliau sampaikan sebelum dia masuk ujian, dia minta izin sama orang tuanya dulu. Dan kata ibunya, lanjutkan nak, saya akan doakan. Dan ternyata Allah kabulkan doa mamanya. Maka Bapak Ibu, selalu kita doakan anak-anak tak. Boleh jadi keberhasilan kita hari ini bukan karena doa tak, tapi karena doanya orang tua. Maka selama ada orang tua tak, bahagiakan hatinya, bahagiakan ya, hatinya ya, buat mereka tersenyum supaya Allah mudahkan segala urusan tak, Allah mudahkan rezeki kita. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir di antara cara agar doa tak diterima, ini sudah masuk ya, saya minta 2 menit ya. Kata Nabi, dikatakan kepada Nabi, ayyud du'ai asma, ya Rasulullah, di manakah doa yang paling didengar? Nabi katakan, jauful laili al-akhir, sepertiga malam terakhir, wa dubur shalawatil al-maktubati, dan setiap di ujung salat 5 waktu. Kata Nabi, ditanya Nabi, ya Rasulullah, di manakah doa yang paling didengar? Berarti Pak, kan banyak tempat-tempat, waktu-waktu doa didengar. Tetapi kata sahabat ini, yang mana yang paling didengar? Dari yang paling didengar, mana yang paling lagi? Kata Nabi, di sepertiga malam terakhir dan di akhir solat 5 waktu. Dari sinilah Bapak Ibu sekalian, mengapa banyak yang kita lihat saksikan orang berdoa setelah selesai solat 5 waktu. Tetapi pertanyaannya, apakah betul akhir solat 5 waktu di dalam hadis ini setelah selesai solat ataukah sebelum solat? Paham pertanyaan saya? Apakah doa yang dimaksud di sini doa yang dipanjatkan setelah selesai salam atau sebelum salam? Jawabannya kita akan berikan tahun minggu depan insyaAllah ya. Sekira demikian sekalian, insyaAllah kita akan bahas. Karena padat Pak, karena banyak orang mengira ini yang dimaksud adalah doa setelah selesai solat 5 waktu. Tapi apakah betul? InsyaAllah kita akan jawab pertemuan yang akan datang. Saya kira demikian sekalian. Ada mau ditanyakan ya? Ada mau ditanyakan? Silakan Pak Kiai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sedang membaca. Iya. Membaca dengan kalau berbeda pendapat itu saya senang. Saya diminta begini. Ada beberapa buku dan hampir seluruh cara. Kalau kita berdoa itu yakinannya akan diterima. Selalu itu. Tapi saya baca di Al-Quran, doa itu harus bersifat haus. Tak itu saya mengharap, tapi tak mengharap. Iya. Oleh karena itulah doa itu harus sertai dengan taat kepada Allah. Itu belum terjadi. Saya pikir bagaimana tadi yang mengatakan yakin memang terima Allah pasti terima. Seolah diberitakan Allah yang sangat berbeda. Itu saja dulu. Iya. Allah berfirman, wada'uhu khawfa wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Berdoalah kalian kepada Allah khauf wa tama'a,
dalam kondisi khauf, takut doa kalian tidak dikabulkan, wa tama'a, tapi di sisi yang lain kalian berharap agar doa anda itu diterima. Sehingga di satu sisi kita takut doa kita tidak dikabulkan, tapi di sisi yang lain kita ingin agar doa kita dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini kita tidak boleh tatkala berdoa itu mendikte Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita mendikte Allah Subhanahu wa taala berarti kita tidak khauf. Kita kalau mendikte Allah berarti kita memaksa agar Allah mengabulkan doa kita. Sementara kita diminta untuk khauf, jangan sampai Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Tapi di sisi yang lain tidak boleh juga kita mengatakan, ya Allah, kalau kau ijabah alhamdulillah, kalau tidak apa-apa je. Tak boleh begitu. Kita harus tama'a, berharap dan yakin agar Allah kabulkan doa-doa kita. Makanya Bapak Ibu, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang di tengah-tengah. Jangan berlebihan tatkala berdoa. Pak Kiai, insyaAllah pekan depan kita akan bahas lebih dalam. Betul kata Pak Kiai, ya. Ketika kita berdoa ada dua kondisi. Kita berharap agar doa kita dikabulkan, tapi di sisi yang lain kita takut doa kita tidak dikabulkan. Sekira demikian, karena waktu sudah masuk, insyaAllah pertemuan depan adalah pertemuan terakhir membahas masalah doa, insyaAllah. InsyaAllah lebih jauh lebih menarik, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.